Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang pemberian tunjangan Hari Raya 2022 dan gaji ke-13 bagi guru, aparatur sipil negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, hingga Polisi Republik Indonesia atau Polri. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini dilakukan penyesuaian besaran, yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yaitu yang tadi saya sampaikan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Yang disebut tunjangan melekat. Dan untuk tahun ini, kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021. Karena THR dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, dalam hal ini aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk TNI dan Polri. Nah, untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah, ASN daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan tentu memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada THR dan gaji ke-13, untuk instansi daerah 50% adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan. Tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai. Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022. Di mana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui satu, untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian lembaga, alokasi anggarannya adalah 10,3 triliun, yaitu untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri. Untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah, anggarannya berasal dari dana alokasi umum, yaitu sekitar 15 triliun. Ini untuk ASN daerah, baik PNS daerah maupun PPPK. Dan sumber ini dari DAU dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari pos bendahara umum negara
yaitu sebesar 9 triliun rupiah. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Informasi resmi telah dikemukakan dari Menteri Keuangan atau Kemenke mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk guru, aparatur sipil negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, hingga Polisi Republik Indonesia atau POLRI. Baru-baru ini Kementerian Keuangan atau Kemenke mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Permenku RI nomor 75/PMK 05 atau 2022 tentang petunjuk teknik pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara atau ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam peraturan ini terdapat satu informasi yang kurang membahagiakan, yaitu terdapat dalam pasal 5 yang menjelaskan tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan anggota Polisi Republik Indonesia atau Polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D, dalam hal A. Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau B. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat dua kategori yang nantinya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tidak dapat diberikan, yaitu yang tersebut di atas. Ini sudah menjadi ketetapan Menteri Keuangan atau Kemenke yang akan mulai ditetapkan pada tahun ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhak menerima tunjangan hari raya 2022 dan gaji ke-13 tahun 2022? Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur sipil negara atau ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Yang kemudian dilanjutkan dalam pasal 3 yang berisi mengenai yaitu aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 4. Anggota Polisi Republik Indonesia atau Polri. Dan 5. Pejabat negara. Semoga dapat bermanfaat serta memberikan informasi yang benar dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.